Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 Farmasetika kelas Farmasi RA yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kelompok 3 buat dalam rangka memenuhi ujian akhir praktikum Farmasetika. Mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ardia Citra Pramesti, yang kedua Dewi Suci Esriati, yang ketiga Feradana Maningrum, yang keempat Iska Amelia Fasya, yang kelima Herlian Sandrina, yang keenam saya sendiri Putri Arinda Hapsada, dan yang ketujuh adalah Zahra Tunasana. Di dalam PowerPoint ini terdapat 5 resep, dan ini adalah resep pertamanya. Lalu mari kita cek kelengkapan resep tersebut. Poin yang terdapat pada resep antara lain identitas dokter seperti nama, nomor SIP atau surat izin praktek, alamat praktek, dan nomor telepon dokter. Lalu waktu pembuatan resep seperti tempat dan tanggal pembuatan resep, signa R yang artinya ambillah, nama obat dan jumlah yang dibutuhkan, bentuk sediaan yang dibuat, aturan pakai, dan identitas pasien seperti nama dan umur. Sedangkan, poin yang tidak terdapat pada resep antara lain identitas pasien seperti alamat pasien dan berat badan pasien, lalu tanggal pembuatan resep, paraf dokter, dan jadwal praktik dokter. Selanjutnya, mari kita lihat preformulasi dari bahan-bahan yang terdapat pada resep. Yang pertama ada metampironum atau antalgin. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 369, pemberiannya adalah serbuk habur, putih atau putih kekuningan, kelarutannya tidak ada, digunakan untuk analgetikum dan antipiretikum. Selanjutnya ada CTM. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 153, pemberiannya adalah serbuk habur, putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Larutannya larut dalam 4 bagian air, dalam 10 bagian etanol 95% P, dan dalam 10 bagian kloroform P. Sukar larut dalam ether P, digunakan untuk antihistaminikum. Selanjutnya ada laktosum atau sakarum laktis. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 338, pemberiannya adalah serbuk habur putih, tidak berbau, rasa agak manis. Larutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dan dalam ether P. Digunakan untuk zat tambahan, terutama pemanis. Kemudian perhitungan dosis dan ketepatannya. Menurut Farmakope Indonesia, dosis yang dapat dihitung dari resep tersebut hanyalah dosis maksimum CTM 1 hari, yakni 40 mg. Kemudian untuk menghitung dosis tersebut dibutuhkan usia pasien. Diketahui bahwa usia pasien tersebut adalah 6 tahun, sehingga dapat digunakan rumus yang karena rumus yang bersyarat kurang dari 8 tahun. Rumus yang berbunyi N per N plus 12 dikali dosis dewasa. N adalah usia pasien dalam tahun. Kemudian dosis dewasanya adalah 40 mg. Sehingga dosis maksimum CTM menggunakan rumus yang adalah 6 per 18 dikali 40. Sehingga ketepatannya adalah didapatkan 22,50%. Kemudian perhitungan atau penimbangan bahan. Bahan yang pertama ditimbang adalah antalgin. 150 mg ini didapatkan dari jumlah yang diinginkan dokter dalam resepnya. Awalnya 0,15 gram dikonversi menjadi 150 mg. Kemudian dikali dengan numeronya yaitu 12 dan didapati kesimpulan bahwa antalgin yang akan kita timbang adalah sebanyak 1800 mg. Untuk perhitungan CTM juga sama, 1 mg didapat dari resep dikali dengan numeronya sehingga hasilnya 12 mg. Tetapi CTM ini tidak dapat ditimbang karena batas minimum penimbangan adalah 50 mg, sehingga perlu dilakukan pengenceran dengan cara menimbang CTM 50 mg ditambah sakarum laktis sehingga bobotnya sampai 500 mg. Artinya CTM 50 mg, sakarum laktisnya 450 mg. Dari 500 mg tersebut diambil 120 mg untuk menyelesaikan resep. Artinya 380 sisanya dibungkus lalu dipakai untuk kemudian hari. Kemudian cara pembuatan atau peracikan. Yang pertama disiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua CTM, antalgin, dan SL ditimbang. Yang ketiga buatlah pengenceran dengan memasukkan CTM 50 mg ke dalam mortir, gerus atau halus dan masukkan laktosa dan varin jika perlu 450 mg dan gerus sampai homogen. Yang keempat, timbang yang dibutuhkan dan sisanya dibungkus. Yang kelima, timbang sebanyak 120 mg dan 380 mg dibungkus. 6. Masukkan sakarum laktis ke dalam mortir, digerus saat permukaan mortir tertutup rata. Yang ketujuh, masukkan antalgin 1800 mg, gerus sampai halus dan homogen. Yang kedelapan, selanjutnya masukkan CTM 120 mg, gerus sampai halus dan homogen. Yang kesembilan, bagi rata ke-12 per kamen, bungkus rapi. Yang ke-10, masukkan ke dalam plastik, lalu diberi etiket dan label. Kemudian untuk etiket, perlu ditambahkan identitas lengkap apoteker seperti nama, alamat praktek, nama apotek, dan nomor SIPA. Semua informasi yang terdapat di dalam resep asli dokter harus dituliskan ke dalam etiket dan kopi resep. Kemudian ini adalah resep yang kedua. Poin kelengkapan yang terdapat pada resep antara lain identitas dokter seperti nama, nomor SIP, dan alamat praktik dokter, tanda R,
nama obat dan jumlah obat, bentuk sediaan, aturan pakai obat, identitas pasien seperti nama, umur, dan alamat. Sedangkan poin yang tidak terdapat pada resep antara lain, tanggal dan tempat pembuatan resep, berat badan pasien, taraf dokter, dan jadwal praktik dokter. Selanjutnya, preformulasi untuk chloramphenicol vanitas. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 145, pemberiannya adalah serbuk kabur halus, licin, putih, bau lemah, rasa tawar. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam 45 bagian etanol 95% P, dalam 6 bagian kloroform P, dan dalam 14 bagian eter P. Kegunaannya antibiotikum. Selanjutnya CMCNA. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 401, pemberiannya adalah serbuk atau butiran, putih atau putih kuning gading, tidak berbau atau hampir tidak berbau, mikroskopik. Kelarutannya mudah mendispersi dalam air, membentuk suspensi koloidal, tidak larut dalam etanol 95% P, dalam eter P, dan dalam pelarut organik lain. Kegunaannya sebagai zat tambahan, tepatnya suspended agent. Kemudian preformulasi untuk polisorbatum 80. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 509, pemberiannya adalah cairan kental seperti minyak, jernih, kuning, bau asam lemak, khas. Larutannya mudah larut dalam air, dalam etanol 95% P, dalam etil asetat P, dan dalam metanol P. Sukar larut dalam parafin cair P, dan dalam minyak putih kapas P. Kegunaannya sebagai zat tambahan, tepatnya surfaktan non-ionik. Kemudian propylen glycolon. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 534, pemberiannya adalah cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopik. Larutannya dapat tercampur dengan air, dengan etanol 95% P, dan dengan kloroform P. Larut dalam 6 bagian eter P, tidak dapat campur dengan eter minyak tanah P, dan dengan minyak lemak. Kegunaan zat tambahan, tepatnya penstabil zat dan pelarut. Kemudian preformulasi sirup Simpex. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 331, pemberiannya adalah cairan jernih, tidak berwarna. Larutannya tidak ada, kegunaannya sebagai sirup gula atau pemanis. Kemudian aqua destillata. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 96, pemberiannya cairan benih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Larutannya tidak ada, kegunaan sebagai pelarut. Selanjutnya, formula sediaan suspensi chloramphenicol dapat dilihat pada formularium nasional halaman 66, dan formula sediaan sirup Simpex dapat dilihat pada formularium nasional halaman 273. Untuk perhitungan bahan, senyawa-senyawa yang masih berada dalam miligram tinggal dikonversi menjadi gram. Contohnya polisorbat 80 yang awalnya 25 mg dikonversi menjadi 0,025 gram. Jadi aquades yang diperlukan adalah 60 ml dikurang 1 ml dari air panas untuk melarutkan CMCNA dikurang zat-zat yang telah ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 56,3 ml. Untuk perhitungan dosis, bahan yang dapat dihitung dosisnya adalah chloramphenicol menggunakan rumus yang karena pasien berumur 6 tahun, sehingga dosis lazim 1 kali chloramphenicol didapatkan 83,33 mg sampai 166,67 mg, dan dosis lazim 1 hari chloramphenicol didapatkan 0,33 gram sampai 0,89 gram. Dalam 60 ml terdapat 125 mg chloramphenicol, maka dalam 5 ml mengandung 10,41 mg. Diketahui bahwa 1 sendok teh berukuran 5 ml, artinya 2 sendok teh adalah 10 ml, sehingga dalam 1 kali minum dosisnya adalah 10,41 mg dikali 2, yakni 20,82 mg. Dari hasil perhitungan dosis lazim untuk 1 kali minum berada di rentang 83,33 mg sampai 166,67 mg. Jadi, dapat disimpulkan bahwa chloramphenicol mempunyai dosis 1 kali yang underdose. Dalam dosis untuk 1 hari minum adalah 20,82 mg dikali 3, yakni 62,46 mg. Dari hasil perhitungan dosis lazim untuk 1 kali minum berada di rentang 0,33 mg sampai 0,89 mg. Jadi dapat disimpulkan bahwa chloramphenicol mempunyai dosis 1 hari yang overdose. Cara kerjanya, yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua timbangan disetarakan, yang ketiga ditimbang bahan sesuai dengan obat saat penimbangan, yang keempat dilakukan kalibrasi botol 60 ml dan kalibrasi beaker keras, yang kelima dimasukkan air panas 1 ml ke dalam lempang dan ditaburkan CMCNA 50 mg dan didiamkan selama 15 menit, kemudian digerus atau terbentuk mucilago. Yang keenam ditambahkan chloramphenicol pump sebanyak 125 mg dan digerus homogen. Lalu ditambahkan polisorbat 80 sebanyak 25 mg lalu digerus homogen. Yang kedelapan ditambahkan propylen glycol sebanyak 1 gram lalu digerus homogen. Lalu ditambahkan sirup Simpex sebanyak 1,5 gram lalu digerus homogen. Yang ke-10 dimasukkan suspensi yang telah jadi ke dalam botol. Sisa dari suspensi yang masih menempel di lempang ditambahkan aquades hingga bersih. Yang ke-11 dimasukkan sisa suspensi ke dalam botol dan ditambahkan sisa aquades 60 ml. Yang ke-12 dibersihkan botol dengan menggunakan kain lap lalu diberi etiket putih dan label.
Untuk etiket dan kopi resep masih sama seperti sebelumnya, semua informasi yang terdapat dalam resep asli dokter dituliskan ke dalam etiket dan kopi resep. Ini adalah resep yang ketiga. Poin yang ada dalam resep antara lain nama dan alamat praktik dokter, bulan dan tahun pembuatan resep, aturan pakai, bentuk sediaan, nama pasien, dan signature. Sedangkan poin yang tidak ada dalam resep antara lain SIP dokter, nomor telepon dokter, paraf dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, nomor berat badan pasien, nomor telepon pasien, dan alamat pasien. Reformulasi Campora terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 130, sulfur precipitatum terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 591, reformulasi gom Arab terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 279, reformulasi aquafalkis terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 124, dan aqua rosae terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 459. Campora ditimbang sebanyak 0,6 gram, sulfur PP ditimbang sebanyak 3 gram, gom Arab sebanyak 2 gram, air untuk gom Arab sebanyak 3 ml, aqua kalkis 30 ml, dan aquanya adalah 21,4 ml. Cara pembentukan atau peracikan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua disetarakan timbangan, yang ketiga dikalibrasi botol 60 ml, yang keempat dikocok botol aqua kalkis dibiarkan mengendap, yang kelima ditimbang Campora sebanyak 0,6 gram di atas gelas atau lagi menggunakan timbangan, yang keenam ditimbang sulfur precipitatum sebanyak 3 gram, yang ketujuh dimasukkan 0,6 gram Campora ke dalam mortar, ditambahkan etanol secukupnya, yang kedelapan dimasukkan sulfur PP sebanyak 3 gram ke dalam mortar, digerus secara homogen lalu keluarkan, yang kesembilan ditimbang gom Arab sebanyak 2 gram, dimasukkan ke dalam mortar, yang ke-10 diukur air untuk gom Arab, dimasukkan ke dalam mortar, digerus atau membentuk mucinago, dimasukkan campuran sulfur dan kamper, digerus atau homogen. Yang ke-11 diambil aqua kalkis yang tidak mengendap, yang ke-12 diencerkan campuran dengan menggunakan aqua kalkis secukupnya, dimasukkan ke dalam mortar. Yang ke-13 dimasukkan sisa aqua kalkis ke dalam botol, ke-14 dicukupkan volume dengan menggunakan aquades. Lalu yang terakhir diberi lebar, kemas, dan etiket biru. Etiket yang digunakan pada resep 3 adalah etiket biru karena Lucio merupakan obat keluar. Ini adalah resep yang keempat. Poin yang terdapat dalam resep antara lain nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, signature, jenis bahan obat, takaran bahan obat, bentuk sediaan, aturan pakai, nama pasien, usia pasien, alamat pasien, dan paraf dokter. Sedangkan poin yang tidak ada dalam resep antara lain nomor telepon dokter dan berat badan pasien. Reformulasi paracetamol atau acetaminophen terdapat pada Farmakope Indonesia edisi kelima halaman 998 dan Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 37. Reformulasi sakarum lactis terdapat pada Farmakope Indonesia edisi kelima halaman 752. Jumlah obat pada resep ini termasuk overdosis. Oleh karena itu, kami mengajukan penurunan dosis paracetamol sebanyak 50 mg dengan dosis maksimum 1 kali sebesar 50 mg dan dosis maksimum 1 hari sebesar 150 mg dengan persentase perhitungan seperti pada gambar. Untuk perhitungan bahan dapat dilihat pada layar. Cara pembuatan atau peracikannya, yang pertama disetarakan timbangan, yang kedua disiapkan alat dan bahan, yang ketiga ditimbang semua bahan, yang keempat dimasukkan paracetamol lalu digerus sampai halus, yang kelima dimasukkan sakarum lactis sedikit demi sedikit, yang keenam dicampurkan semua bahan yang sudah halus hingga homogen, yang ketujuh dibagi ke dalam 10 bungkus perkamen yang sama banyak, 8 dimasukkan ke dalam wadah diberi etiket dan label. Lalu disiapkan etiket dan salinan resepnya. Ini adalah resep yang kelima. Poin yang ada dalam resep antara lain nama dokter, bulan dan tahun pembuatan resep, aturan pakai, bentuk sediaan, nama pasien, dan signature. Sedangkan poin yang tidak ada dalam resep antara lain SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, paraf dokter, tempat dan tanggal pembuatan resep, umur dan berat badan pasien, nomor telepon pasien, dan alamat pasien. Reformulasi kaliiodidum terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 330. Campora terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 130. Reformulasi adepselanai atau lanolin terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 61. Reformulasi paselimum album terdapat pada Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 633. Untuk perhitungan bahan, kaliiodida ditimbang sebanyak 1 gram, Campora 1 gram, lanolin 9 gram, dan vaselin 9 gram. Nah, pembuatan atau peracikan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua disetarakan timbangan, yang ketiga ditimbang lanolin sebanyak 9 gram di atas gelas atau lagi menggunakan timbangan, kemudian dimasukkan ke dalam pot salep. Yang keempat ditimbang Campora sebanyak 1 gram di atas gelas atau lagi dengan menggunakan timbangan, kemudian dimasukkan ke dalam pot salep yang berisi lanolin, dipanaskan di atas panas air. Yang kelima ditimbang kaliiodida sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam lampu air layar, ditambahkan air selin sebanyak kurang lebih 20 ml, saring ke dalam mortar. 6. Ditimbang vaselin 9 gram, dimasukkan ke dalam mortar digerus atau homogen. Ke-7 dimasukkan bahan obat yang telah dipanaskan di atas panas air ke dalam mortar, digerus atau homogen. Ke-8 dimasukkan ke dalam pot salep, dan ke-9 diberi label dan diberi etiket biru. Etiket yang digunakan adalah etiket biru karena resep ini merupakan obat luar.